Perkenalkan, nama saya Destriani Pakiding, Stambuk 217611110. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Toraja, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika. Untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah metode penelitian, di sini saya akan mempresentasikan salah satu penelitian dengan judul Perancangan dan Implementasi Sistem Sekolah Terpadu berbasis Client Server di SMA Negeri 9 Makassar. Langsung saja, yang pertama identifikasi masalah, yaitu bagaimana membuat sistem yang dapat memudahkan pegawai akademik, pegawai non-akademik atau guru, siswa dan orang tua siswa dalam mengakses berbagai informasi. Batasan masalah. Yang pertama, aplikasi perangkat lunak yang menyediakan sistem informasi sekolah yang lengkap dan terintegrasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah seperti data akademika, keuangan, perpustakaan, kepegawaian, guru, siswa, dan badan konseling. Yang kedua, aplikasi perangkat lunak yang dapat mengelola media komunikasi dan kolaborasi yang efektif dan efisien bagi komunitas pendidikan sekolah. Yang ketiga, aplikasi perangkat lunak berbasis web untuk berbagi informasi atau mengakses data akademik siswa dapat diakses melalui perangkat mobile atau web browser. Selanjutnya, pengertian judul. Yang pertama yaitu perancangan, merupakan proses atau cara pembuatan perancangan. Yang kedua yaitu implementasi, merupakan pelaksanaan atau penerapan. Yang ketiga yaitu sistem, merupakan kumpulan dari bagian yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Yang keempat yaitu sekolah, merupakan tingkat jenjang pendidikan tahap menengah dalam lembaga pendidikan. Yang kelima, client server, merupakan model konektivitas pada jaringan yang mengenal adanya server dan klien. Tujuan penelitian. Yang pertama, merancang suatu sistem informasi yang dapat mengelola data sekolah. Yang kedua yaitu merancang suatu sistem informasi yang dapat memudahkan guru, pegawai, dan siswa dalam memonitoring informasi masing-masing. Selanjutnya, kegunaan penelitian. Yang pertama, kegunaan ilmiah sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lain, khususnya bagi mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang akan atau sedang melakukan penelitian. Yang kedua, kegunaan praktis, dapat mempercepat arus informasi dalam lingkungan perangkat SMA Negeri 9 Makassar. Landasan teori. Yang pertama, pengertian informasi. Informasi merupakan hasil pemrosesan, manipulasi, dan pengorganisasian atau penataan dari sekelompok data yang mempunyai nilai pengetahuan knowledge bagi penggunanya. Pengertian sistem informasi. Menurut Robert A. dan K. Davis, suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Yang kedua, menurut Tafri Demo Yusir, sistem informasi adalah data yang dikumpulkan, dikelompokkan, dan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan informasi yang saling terkait dan saling mendukung sehingga menjadi suatu yang berharga bagi yang menerimanya. Selanjutnya itu siklus informasi, dapat kita lihat pada layar yang tertera. Selanjutnya yaitu analisis sistem. Pertama, identify, yaitu mengidentifikasi masalah. Yang kedua, understand,
yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. Yang ketiga, analisis, yaitu menganalisa sistem. Keempat, report, yaitu membuat laporan hasil analisa. Konsep dasar perancangan sistem ada dua, yaitu yang pertama, perancangan sistem secara umum, dan yang kedua, perancangan sistem secara terinci. Model proses pembangunan aplikasi perangkat lunak. Yang pertama yaitu linear sequential, yang merupakan metode pengembangan perangkat lunak dengan cakupan aktivitas. Yang kedua, rapid application development model, merupakan proses pengembangan perangkat lunak secara linear sequential yang menekankan siklus pengembangan yang sangat singkat. Yang ketiga, prototyping model, merupakan metode yang dapat menyajikan gambaran lengkap mengenai perangkat lunak. Yang ketiga, spiral model, merupakan proses perangkat lunak yang memadukan wujud pengulangan dari model prototyping dengan aspek pengendalian dan sistematika dari linear sequential model. Selanjutnya, incremental model, merupakan kombinasi dan filosofi dari prototyping model. Fourth generation techniques, yaitu perangkat bantu yang akan membuat kode sumber secara otomatis. Yang terakhir, komponen assembly model, merupakan penggabungan berbagai karakteristik dari spiral model. Model pendekatan terstruktur atau modern structure analysis approach terdiri dari 5, yaitu pertama, pemrograman terstruktur, yang kedua, desain terstruktur, yang ketiga, analisis terstruktur, yang keempat, pemodelan data, yang kelima, rekayasa informasi. Aplikasi perangkat lunak. Yang pertama, pengertian perangkat lunak. Perangkat lunak atau software, atau dikenal juga dengan sebutan program, adalah deretan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan komputer sehingga komputer dapat melakukan tindakan sesuai yang dikehendaki. Alat pembangunan aplikasi perangkat lunak. Yang pertama, teknologi web, yang terdiri dari teknologi pada sisi klien atau client-side teknologi. Yang kedua, teknologi web pada sisi server atau server-side teknologi. Yang ketiga, pengenalan Apache Web Server. Yang kedua, PHP adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor yang memungkinkan Anda untuk membuat halaman web yang bersifat dinamis. MySQL adalah sebuah sistem manajemen database yang bersifat open source. MySQL adalah pasangan serasi dari PHP. MySQL dapat digunakan untuk membuat dan mengelola database beserta isinya. Selanjutnya yaitu basis data, merupakan fakta-fakta yang terhimpun dalam beberapa himpunan sebagai bahan mentah yang digunakan untuk input proses pengolahan data yang menghasilkan output, yaitu informasi. Konsep dasar jaringan komputer. Yang pertama, definisi jaringan komputer. Jaringan komputer atau network didefinisikan oleh Jogianto sebagai berikut. Network adalah jaringan dari sistem komunikasi data yang melibatkan sebuah sistem atau lebih sistem komputer yang dihubungkan dengan jalur transmisi dan alat komunikasi membentuk satu sistem. Yang kedua, jenis jaringan berdasarkan area. Yang pertama, local area network, merupakan arsitektur jaringan yang hanya terdiri dari beberapa komputer. Yang kedua, medium area network atau MAN, merupakan arsitektur jaringan yang terdapat 2 atau lebih jaringan local area network yang dihubungkan menjadi satu. Yang ketiga,
Wide Area Network merupakan komputer yang terhubung tidak hanya satu ruangan antar lantai dalam satu gedung ataupun antar gedung yang berdekatan. Jenis jaringan berdasarkan arsitektur. Yang pertama, topologi bus merupakan arsitektur yang paling sederhana. Yang kedua, topologi cincin merupakan bentuk pengembangan dari topologi bus dengan pemasangan jaringan menggunakan kabel yang dipasang melingkar dengan sistem tertutup. Yang ketiga, yaitu topologi bintang merupakan perancangan arsitektur yang memiliki titik terpusat, kemudian dihubungkan ke workstation lain. Jenis jaringan berdasarkan kebutuhan. Yang pertama, peer-to-peer merupakan jaringan yang tidak menggunakan daya terlalu tinggi. Yang kedua, client server, yaitu selalu memerlukan daya berupa data maupun sistem dan komputer server. Metode penelitian. Yang pertama, tempat penelitian, yaitu di Sekolah Menengah Atas Negeri 9 atau SMA Negeri 9 Makassar di Jalan Kanundrung Raya nomor 38A. Jenis penelitian, yaitu dengan metode pengumpulan data. Yang pertama itu library research atau penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian, mengutip pendapat-pendapat para ahli dari buku bacaan. Yang kedua, field research atau penelitian lapangan. Yang pertama itu sampling dan investigasi. Yang kedua yaitu observasi. Yang ketiga yaitu interview. Alat dan bahan penelitian, yaitu perangkat lunak dan perangkat keras, atau software dan hardware. Metode pengujian, yaitu metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah black box testing, di mana metode pengujian ini berfokus pada kebutuhan fungsional dari perangkat lunak serta memungkinkan perancang untuk memperoleh sekumpulan kondisi input yang secara penuh menguji semua kebutuhan fungsional suatu program. Perancangan sistem. Proses pembangunan aplikasi perangkat lunak di sini menggunakan model pendekatan prototype. Ada beberapa tahapan dalam model pendekatan secara prototype, yaitu pertama mengidentifikasi kebutuhan, yang kedua mengembangkan prototype, hasil dari desain secara global, mengembangkan aplikasi perangkat lunak, pengujian aplikasi perangkat lunak, implementasi, pembuatan aplikasi yang sebenarnya, termasuk desain, coding, dan testing aplikasi perangkat lunak. Sekian dari presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.